Yang ketiga, anak ibu bisa menjelaskan tentang asbabun nuzul surat Al-Adiyat, tentang turunnya surat Al-Adiyat. Yang keempat, anak ibu bisa memahami apa saja isi kandungannya di dalam surat Al-Adiyat. Baiklah, yang pertama, ibu akan membacakan surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 11. Dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir sadaqallahul azim. Itu adalah bacaan surat Al-Adiyat. Ya. Yang pertama, pengertian surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat diturunkan sesudah surat Al-Asri. Surat Al-Adiyat ini terdiri dari 11 ayat. Terdiri dari berapa, Nak? 11 ayat. Kemudian surat Al-Adiyat adalah surah yang ke-100 atau urutan yang ke-100 yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Adiyat diturunkan di kota Mekah. Jadi surat Al-Adiyat ini diturunkan di kota Mekah. Kata Al-Adiyat ini terdapat pada ayat pertama, wal 'adiyati. Wal 'adiyati terdapat pada ayat pertama. Apa artinya Al-Adiyat? Arti Al-Adiyat itu adalah kuda yang berlari dengan kencang. Apa artinya Al-Adiyat? Kuda yang berlari dengan kencang atau kuda perang. Kuda perang yang berlari dengan kencang. Itu adalah arti dari Al-Adiyat. Paham mana Ibu? Yang pengertian dari surat Al-Adiyat. Al-Adiyat, kata Al-Adiyat diambil dari ayat pertama yang artinya adalah kuda perang yang berlari dengan kencang, yang berjumlah 11 ayat dan diturunkan sesudah surat Al-Asr dengan urutan surat yang ke-100 diturunkan di kota Mekah. Masuk yang kedua. Isi kandungan surat Al-Adiyat. Yuk, sebelum masuk isi kandungan surat Al-Adiyat, Ibu akan menjelaskan tentang asbabun nuzul. Tentang asbabun nuzul surat Al-Adiyat. Yuk. Sebab turunnya surat Al-Adiyat ini dari Al-Bazar, Ibnu Abi Hatim, dan Al-Hakim yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan berkuda. Jadi yang meriwayatkan ini dia mengutus pasukan berkuda. Akan tetapi setelah 1 bulan lamanya tidak ada kabar berita tentang pasukan tersebut.
tersebut. Hingga maka Allah menurunkanlah surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 5. Jadi Allah turunkanlah surat Al-Adiyat 1 sampai 5 tentang pemberitahuan pasukan tersebut sedang bertempur. Jadi ayat 1 sampai 5 ini pasukan tersebut sedang bertempur untuk melawan musuh. Ya, asbabun nuzul surah Al-Adiyat ini yang pertama adalah tentang pasukan tersebut sedang bertempur melawan musuh dan melukiskan kepahlawanan mereka. Itu adalah asbabun nuzul dari surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 5. Bahwasanya tidak ada berita kabar tentang melawan musuh, maka turunlah surat Al-Adiyat 1 sampai 5. Kemudian isi kandungan surat Al-Adiyat. Nah, isi kandungan surat Al-Adiyat yang pertama menunjukkan sifat manusia yang ingkar terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi, menunjukkan sifat manusia yang selalu ingkar, yang tidak pernah menepati janji. Yang kedua, manusia juga sangat cinta harta dan duniawi. Ketika Allah memberikan mereka harta yang melimpah sehingga manusia itu lupa untuk bersyukur. Manusia sering lupa untuk bersyukur jika mendapatkan nikmat. Lupa bersyukur dan lupa mengucapkan alhamdulillah. Itulah isi kandungan dari surat Al-Adiyat. Kesimpulan dari surat Al-Adiyat ini adalah bahwasannya manusia itu ingkar dan sangat mencintai harta benda, bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal saat dibangkit di kubur dikala isi dada mereka akan ditumpukan. Itu adalah penjelasan dari surat Al-Adiyat. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran tentang surah Al-Adiyat ini, ada satu tambahan lagi, yang terjemahan surat Al-Adiyat ayat 1, demi kuda perang yang berlari kencang dan terengah-engah. Kuda itu adalah suatu istimewa yang diberikan oleh Allah untuk apa? Untuk melawan musuh. Itulah adalah kuda yang istimewa yang diberikan oleh Allah. Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kakinya. Jadi kuda itu melawan musuhnya dengan pukulan kakinya. Dengan pukulan kakinya. Dan kuda menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Jadi kuda itu melawan musuh pada waktu pagi atau pada waktu subuh. Dia menyerang musuhnya dengan menghentakkan kaki. Kemudian kuda itu berlari dengan terengah-engah sehingga kuda itu menerbangkan debu, maka kenalah musuh yang dilawan oleh pasukan kuda. Sehingga melawan debu mereka kuda ini berlari dengan terengah-engah untuk melawan musuh. Itu dah, makanya kuda itu adalah istimewa yang diberikan oleh Allah untuk melawan musuh. Mungkin pembelajaran kita sampai di sini. Jika anak ibu kurang paham, boleh bertanya sama ibu, dan ibu akhiri pembelajaran kita dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.